Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Yustika Baskara, kelas 12 IPS 4, nomor absen 13. Dasa Yama Brata. Kata Dasa Yama Brata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Dasa, Yama, dan Brata. Dasa berarti 10, Yama berarti pengendalian, Brata sama artinya dengan Brata berarti keinginan atau kemauan. Jadi arti dari Dasa Yama Brata adalah 10 pengendalian keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan, mempresentasikan bagian-bagian dan contoh-contoh dari Dasa Yama Brata dan artinya. Yang pertama itu ada Andre Sangsil, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Contoh-contohnya itu ada pelaksanaan ajaran Andre Sangsil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membatalkan janji pribadi untuk melaksanakan kepentingan warga masyarakat. Yang kedua itu ada mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada penyeberang jalan dengan memperlambat kecepatan sepeda motor atau mobil. Bagian 2, kesama, artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Contoh-contoh pelaksanaan ajaran kesama seperti yang pertama ada memaafkan kesalahan teman, tidak marah atau tersinggung bila dijelek-jelekkan oleh teman. Ketiga, tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak naik kelas. Yang keempat, tidak merasa minder atau berkecil hati. Yang tiga, satya, berarti setia dengan ucapan sehingga menyenangkan hidup. Ya, dalam agama Hindu dikenal dengan 5 macam kejujuran yang disebut Panca Satya. Di antaranya, yang pertama, Satya Wacana, yaitu harus setia dan jujur dalam berkata, tidak sombong, selalu menjaga sopan santun dalam berbicara, tidak boleh berucap yang dapat menyinggung perasaan atau menyakiti hati orang lain dan siapa saja. Yang kedua itu ada Satya Hridaya, artinya setia terhadap hati nuraninya, selalu konsisten dan berpendirian yang teguh dalam melaksanakan ajaran kebenaran. Satya Laksana, yang ketiga, artinya harus jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Yang keempat, Satya Mitra, artinya setia kepada teman atau sahabat dan tidak boleh berkhianat. Yang kelima, Satya Semaya, artinya selalu menepati janji dan tidak boleh ingkar janji. Yang keempat itu ada Ahimsa, yang itu artinya tidak membunuh dan tidak menyakiti atau menyiksa. Contoh pelaksanaan ajaran Ahimsa seperti yang pertama, tidak membunuh binatang sembarangan. Yang kedua, tidak meracuni hewan. Yang ketiga, tidak mengganggu hewan yang sedang tidur. Yang keempat, tidak memfitnah. Yang kelima itu ada Dhamma, artinya dapat menasihati diri sendiri. Contoh-contoh pelaksanaan ajaran Dhamma seperti menyadari perbuatan, perkataan, dan perbuatan yang kita keliru, memikirkan terlebih dahulu akan perkataan yang akan kita ucapkan. Yang keenam itu ada Arjawa, artinya jujur, mempertahankan kebenaran. Contoh-contoh pelaksanaan ajaran Arjawa seperti jangan mengaku dan merasa diri selalu paling benar. Yang kedua itu ada katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ketiga, berpijaklah pada kebenaran walaupun banyak godaan yang mengganggu. Yang keempat, orang yang mempertahankan kebenaran akhirnya akan menang. Yang kelima, jadilah kesatria pembela kebenaran. Yang ketujuh itu ada priti, artinya cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk. Contoh-contohnya seperti pelaksanaan ajaran priti seperti hiduplah rukun, saling mengasihi sesama teman di sekolah bersama keluarga, begitu juga dengan tetangga sekitar. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Yang ketiga, rajin merawat dan memupuk tanaman. Yang kesembilan itu ada prasada, itu artinya berpikir dan berhati suci tanpa pamrih. Contoh-contoh pelaksanaan ajarannya adalah seperti jujur dan tulus pada setiap tindakan untuk memupuk dan menumbuhkan kesucian hati. Yang kedua itu ada berpikir jernih, cermat, dan masuk akal. Rajin sembahyang. Yang kesembilan, Madu, artinya ramah, tamah, lemah lembut, sopan santun. Contoh-contoh pelaksanaannya
seperti satu, bersikap ramah tamah terhadap semua orang. Yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap semua orang, menghindari sikap kasar, emosional dan mudah tersinggung. Yang ketiga itu bersikap sopan santun terhadap siapa saja dan dimanapun kita berada. Yang ke-10 itu ada madaru, artinya rendah hati. Contoh-contoh pelajaran atau pelaksanaan dalam mardawo misalnya, yang pertama selalu suka ringan tangan, suka membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua menghargai orang lain. Yang ketiga menghormati orang lain. Keempat mementingkan diri, tidak mementingkan diri sendiri. Cukup sekian dari saya, presentasi yang saya berikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.